Imamat 14. Upacara pembersihan sesudah sembuh dari penyakit kulit yang berbahaya. Tuhan memberi kepada Musa peraturan-peraturan ini tentang upacara pembersihan sesudah sembuh dari penyakit kulit yang berbahaya. Pada hari orang itu akan dinyatakan bersih, ia harus dibawa kepada imam, dan imam membawanya keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaannya orang itu sudah sembuh, imam menyuruh dia membawa 2 ekor burung hidup yang tidak haram dengan sepotong kayu cemara, seutas tali merah, dan setangkai hisop. Burung yang seekor harus disembelih di atas belanga tanah yang berisi air bersih dari mata air. Burung yang seekor lagi dengan kayu cemara, tali merah, dan setangkai hisop harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih. Imam memercikan darah burung itu 7 kali kepada orang yang sudah sembuh dan menyatakan dia bersih. Lalu burung yang masih hidup harus dilepaskannya di padang. Kemudian orang itu harus mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya, dan mandi. Maka bersihlah ia dan boleh masuk ke dalam perkemahan. Tetapi selama 7 hari lagi, ia belum boleh masuk ke dalam kemahnya sendiri. Pada hari yang ketujuh, ia harus mencukur semua rambutnya, juga jenggotnya, alisnya, dan semua bulu yang ada di badannya. Lalu ia harus mencuci pakaiannya dan mandi. Baru sesudah itu, ia bersih. Pada hari yang ke-8, orang itu harus membawa 2 ekor anak domba jantan dan seekor anak domba betina yang berumur 1 tahun, yang masing-masing tak ada cacatnya. Selain itu, juga 3 kilogram tepung yang sudah dicampur dengan minyak zaitun, dan 1/3 liter minyak zaitun. Lalu imam harus membawa dia beserta persembahannya itu ke depan pintu kemah Tuhan. Imam harus mengambil anak domba jantan yang seekor dan 1/3 liter minyak zaitun untuk kurban ganti rugi dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Anak domba itu harus disembelihnya di tempat yang khusus untuk memotong binatang bagi kurban pengampunan dosa dan kurban bakaran. Domba itu harus disembelih di situ karena kurban ganti rugi dan kurban pengampunan dosa adalah sangat suci dan menjadi bagian imam. Imam harus mengambil sedikit dari darah anak domba lalu mengoleskannya pada cuping telinga kanan, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan orang yang akan dinyatakan bersih. Kemudian imam mengambil sedikit minyak zaitun dan menuangkannya ke telapak tangannya sendiri yang kiri. Sesudahnya ia mencelupkan jari tangannya ke dalam minyak dan memercikannya 7 kali di dalam kemah Tuhan. Lalu sedikit minyak yang ada di tangannya harus dioleskan pada tempat-tempat yang sudah diolesi darah, yaitu pada cuping telinga kanan, pada ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan orang yang akan dinyatakan bersih. Minyak selebihnya harus dituangkan ke atas kepala orang itu. Dengan demikian, imam mengadakan upacara penyucian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mempersembahkan kurban pengampunan dosa supaya orang yang najis itu menjadi bersih. Sesudahnya, ia harus menyembelih binatang untuk kurban bakaran dan mempersembahkannya bersama kurban sajian di atas mezbah. Dengan demikian, imam mengadakan upacara penyucian bagi orang itu dan ia menjadi bersih. Kalau orang itu miskin dan tidak mampu, maka untuk kurban ganti rugi, ia boleh membawa seekor anak domba jantan saja untuk persembahan unjukan bagi Tuhan. Selain itu, 1 kilogram tepung dicampur dengan minyak zaitun untuk kurban sajian, dan 1/3 liter minyak zaitun. Ia harus juga membawa 2 ekor burung merpati muda atau tekukur muda, seekor untuk kurban pengampunan dosa, dan seekor lagi untuk kurban bakaran. Semua persembahan itu harus dibawanya kepada imam di depan pintu kemah Tuhan pada hari ke-8 upacara penyucian dirinya. Imam mengambil anak domba dan minyak zaitun itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan, dan itu untuk bagian imam. Lalu imam harus menyembelih anak domba itu dan mengoleskan sedikit darahnya pada cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan orang yang akan dinyatakan bersih. Imam harus menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya yang kiri dan dengan jari tangan kanannya memercikan minyak itu 7 kali di dalam kemah Tuhan. Lalu sedikit minyak yang ada di tangannya harus dioleskan pada tempat-tempat yang sudah diolesi darah, yaitu pada cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan orang yang akan dinyatakan bersih. Minyak selebihnya harus dituangkan ke atas kepala orang itu untuk upacara penyucian dirinya di hadapan Tuhan.
Kemudian, imam harus mempersembahkan seekor burung merpati muda atau tekukur muda untuk korban pengampunan dosa dan seekor lainnya untuk kurban bakaran bersama kurban sajiannya. Dengan demikian, imam mengadakan upacara penyucian orang itu di hadapan Tuhan. Itulah peraturan tentang upacara penyucian sehabis menderita penyakit kulit yang berbahaya bagi orang yang tidak mampu. Kelapukan pada rumah. Tuhan memberi kepada Musa dan Harun peraturan-peraturan tentang rumah yang kejangkitan kelapukan yang menyebar. Peraturan-peraturan ini berlaku sesudah bangsa Israel masuk ke Kanaan, negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Barang siapa menemukan kelapukan di dalam rumahnya, harus melaporkan hal itu kepada imam. Sebelum imam datang memeriksa kelapukan itu, ia harus memerintahkan supaya segala sesuatu dikeluarkan dari rumah itu. Kalau tidak, apa saja yang ada di dalam rumah itu menjadi najis. Lalu imam harus datang untuk memeriksa kelapukan itu. Kalau ada becak-becak kehijau-hijauan atau kemerah-merahan yang kelihatannya seperti meresap ke dalam tembok, imam harus meninggalkan rumah itu dan membiarkannya terkunci selama 7 hari. Pada hari yang ke-7, ia harus datang dan memeriksanya lagi. Kalau kelapukan itu menyebar, ia harus memerintahkan supaya batu-batu tembok yang kena kelapukan itu dibongkar dan seluruh tembok bagian dalam dikikis. Kikisan plester dan batu-batu itu harus dibuang ke suatu tempat yang najis di luar kota. Lalu batu-batu yang dikeluarkan itu harus diganti dengan batu-batu yang baru. Seluruh tembok rumah itu harus dilapisi dengan plester baru. Kalau kelapukan itu timbul lagi, padahal batu-batu rumah sudah diganti dan tembok-temboknya sudah dikikis dan diplester kembali, maka imam harus datang dan memeriksa rumah itu lagi. Kalau kelapukan itu memang menyebar, maka rumah itu najis dan harus dibongkar. Batu-batu, kayu-kayu, dan seluruh plesternya harus dibawa ke tempat yang najis di luar kota. Sebelumnya, siapa saja yang masuk ke dalam rumah itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Barang siapa tidur atau makan di rumah itu harus mencuci pakaiannya. Tetapi kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tidak timbul kelapukan lagi sesudah rumah itu diplester kembali, ia harus menyatakan rumah itu bersih sebab kelapukan sudah hilang seluruhnya. Untuk penyucian rumah, imam harus mengambil 2 ekor burung, kayu cemara, tali merah, dan setangkai hisop. Burung yang seekor harus dipotong di atas belanga yang berisi air segar dari mata air. Lalu kayu cemara, tali merah, hisop, dan burung yang masih hidup harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah dipotong dan ke dalam air yang segar. Sesudahnya rumah itu harus dipercikinya 7 kali. Burung yang masih hidup harus dilepaskannya di padang di luar kota. Dengan demikian upacara penyucian rumah dan rumah itu menjadi bersih. Itulah peraturan-peraturan tentang penyakit kulit yang berbahaya, tentang bintil-bintil, borok atau becak-becak putih atau bengkak pada badan, dan tentang kelapukan pada pakaian atau rumah. Peraturan-peraturan itu gunanya untuk menentukan apakah sesuatu itu bersih atau najis. Imamat 15. Kenajisan pada manusia. Tuhan memberi kepada Musa dan Harun peraturan-peraturan ini untuk bangsa Israel. Apabila seorang laki-laki mengeluarkan lelehan karena sakit kelamin, lelehan itu najis, baik itu yang keluar maupun yang tertahan. Tempat yang diduduki atau ditiduri orang itu menjadi najis. Barang siapa menyentuh orang yang mengeluarkan lelehan atau tempat tidurnya atau duduk di tempat yang bekas didudukinya atau diludahi orang itu, harus mencuci pakaiannya dan mandi, dan ia najis sampai matahari terbenam. Pelana atau apa saja yang diduduki orang yang mengeluarkan lelehan menjadi najis. Barang siapa menyentuh sesuatu yang bekas diduduki orang itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang mengangkat barang itu harus mencuci pakaiannya dan mandi, dan ia najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang mengeluarkan lelehan tanpa mencuci tangannya lebih dahulu menyentuh orang lain, maka orang yang disentuhnya itu harus mencuci pakaiannya dan mandi, dan ia najis sampai matahari terbenam. Belanga tanah yang disentuh orang itu harus dipecahkan, dan perkakas yang dipegangnya harus dicuci. Apabila orang itu sembuh, ia harus menunggu 7 hari lagi. Sesudah itu ia harus mencuci pakaiannya dan mandi di mata air, maka bersihlah ia.
Pada hari yang ke-8, ia harus membawa 2 ekor burung merpati muda atau burung tekukur muda ke depan pintu kemah Tuhan, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mempersembahkan burung yang seekor untuk korban pengampunan dosa dan yang seekor lagi untuk korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan upacara penyucian orang itu di hadapan Tuhan. Apabila seorang laki-laki mengeluarkan mani, ia harus mandi tetapi tetap najis sampai matahari terbenam. Benda apa saja dari kain atau kulit yang kena mani itu harus dicuci. Benda itu najis sampai matahari terbenam. Sesudah bersetubuh, baik laki-laki maupun wanita harus mandi, tetapi mereka tetap najis sampai matahari terbenam. Seorang wanita yang sedang haid najis selama 7 hari. Barang siapa menyentuh dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apa saja yang diduduki atau ditiduri wanita selama masa haidnya menjadi najis. Barang siapa menyentuh tempat yang bekas ditiduri atau diduduki wanita yang sedang haid harus mencuci pakaiannya dan mandi, dan ia najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan wanita yang sedang haid, laki-laki itu juga menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya juga menjadi najis. Apabila seorang wanita mengalami pendarahan selama beberapa hari di luar masa haidnya, atau pendarahannya tidak berhenti sesudah masa haidnya, ia najis selama pendarahan itu seperti pada waktu sedang haid. Tempat yang ditiduri atau didudukinya selama waktu itu menjadi najis. Barang siapa menyentuh tempat itu juga menjadi najis. Ia harus mencuci pakaiannya dan mandi, dan ia najis sampai matahari terbenam. Sesudah pendarahan itu berhenti, wanita itu harus menunggu selama 7 hari lagi, baru sesudah itu ia bersih. Pada hari yang ke-8, ia harus membawa 2 ekor burung merpati muda atau tekukur muda kepada imam di depan pintu kemah Tuhan. Burung yang seekor harus dipersembahkan untuk korban pengampunan dosa, dan yang seekor lagi untuk korban bakaran. Dengan cara itu, imam mengadakan upacara penyucian wanita itu di hadapan Tuhan. Tuhan menyuruh Musa mengingatkan bangsa Israel supaya memperhatikan kapan mereka najis dan kapan tidak, supaya mereka tidak menajiskan kemah Tuhan yang ada di tengah-tengah perkemahan mereka. Kalau mereka menajiskan kemah itu, mereka akan mati. Begitulah peraturan-peraturan tentang orang laki-laki yang mengeluarkan lelehan karena sakit kelamin atau mengeluarkan mani, tentang wanita yang sedang haid, dan tentang laki-laki yang bersetubuh dengan wanita yang sedang haid.